Amin. Haleluya. 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 Pagi ini pagi tantangan saudara, karena kita diperhadapkan dengan hujan. Mungkin yang di depan cukup berat pendengarannya karena hujan itu cukup besar dan suara di atas plafon itu termasuk cukup kuat. Sebabnya saya mau bicara dengan di depan, suara saya kedengaran enggak? Jemaat yang di depan, suara saya kedengaran enggak? Nah, kedengaran enggak? Kedengaran enggak? Ya, puji Tuhan. Mari kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Saya akan coba bicara keras saudara, walaupun belum sarapan. Enggak apa-apa saudara. Minggu lalu saya lemes pagi saudara, jadi agak sulit saya menyampaikan firman Tuhan. Karena memang belum sarapan, pagi juga belum sarapan. Tapi saya akan coba ngomong keras supaya yang di depan kedengaran. Mari kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Kembali kepada tema gereja kita, persiapkan dirimu. Minggu lalu kita dengar firman Tuhan, kejar kekudusan. Dan hari ini apa yang harus kita persiapkan lagi? Judul firman Tuhannya, menabur dalam roh, bukan daging. Mari kita buka Alkitab kita dalam Galatia pasal 6 ayatnya yang ke-8. Saya ingin kita baca ayat ini bersama-sama. 2, 3. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Puji Tuhan. Jelas ditulis di dalam ayat ini tentang menabur dalam roh dan menabur dalam daging. Apa arti kata menabur itu saudara? Menabur itu artinya sama dengan menanam, sama dengan menebar, sama dengan memberi. Waktu seseorang dikatakan menabur, dia sama seperti dia sedang menanam. Dia sedang menebar, dia sedang memberi. Seperti yang kita perhatikan dalam kehidupan para petani. Waktu mereka masuk ke ladang mereka untuk mempersiapkan segala sesuatunya, lalu yang pertama petani lakukan, dia siap menabur di tanah yang ada di ladangnya itu. Waktu petani itu menabur, dia sama dengan menanam. Dia sama dengan menebar. Menebar. Dia sama juga memberi di atas tanah itu. Nah, menabur di dalam bahasa Yunani saudara, artinya sangat berbeda. Ditulis dengan kata spero. Kata spero ini dari akar katanya spau, yang artinya mencabut pedang. Jadi bahasa Alkitab, waktu seseorang sedang menabur, sedang menanam, sedang menebar, sedang memberi, dia sama dengan mencabut pedangnya. Waktu saya pelajari ini saya bingung. Kok menabur sama dengan mencabut pedang? Kan konotasi kita waktu orang mencabut pedang, itu kan akan berperang saudara. Dia akan menghadapi mulai musuh. Nah kata mencabut pedang di sini itu artinya untuk merebut kemenangan. Jadi waktu seseorang menabur, sebenarnya orang itu siap untuk merebut kemenangan di dalam kehidupannya. Ada kata menabur, pasti ada kata menuai. Tidak mungkin ada kata menabur, tidak ada kata menuai. Kata menabur pasti ada kata menuai. Karena dua kata ini sepaket. Tidak bisa dipisahkan. Nah saudara yang saya kasih, menabur dan menuai itu adalah
hukum Tuhan yang ditulis di dalam Alkitab. Jadi waktu kita mendengar kata menabur dan kata menuai yang ada dalam kitab, itu adalah sebuah hukum Tuhan. Menabur dan menuai ini bukan sebuah teori, saudara. Kenapa saya katakan demikian? Karena teori itu sesuatu yang belum dapat dibuktikan secara ilmiah dan tidak bersifat universal. Itu teori, saudara. Teori itu tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Tetapi hukum dia dapat dibuktikan. Waktu seseorang menabur, orang itu pasti menuai. Dia menabur apa saja, dia pasti menuai. Dia menabur yang benar, dia tuai yang benar. Dia menabur yang tidak benar, dia menuai yang tidak benar. Nah saudara, orang bisa menabur karena ada benih dalam hidup orang itu. Tidak mungkin orang menabur, dia tidak punya benih. Orang menabur pasti dia punya benih. Nah, firman Tuhan menasihatkan kepada kita orang percaya pagi hari ini. Kita dinasihatkan untuk menabur dalam roh, bukan dalam daging. Waktu kita dengar kata ini saudara, menabur dalam roh, bukan menabur dalam daging. Berarti ada dua benih di dalamnya. Yang pertama benih yang bernama roh. Lalu yang kedua benih yang bernama daging. Nah firman Tuhan nasihatkan kepada kita, jangan menabur benih dalam dagingmu. Tetapi menaburlah di dalam roh. Nah kita akan lihat dua hal ini saudara. Apakah menabur dalam daging itu, apakah menabur di dalam roh itu? Kita akan lihat dua hal ini. Pertama, apakah menabur di dalam daging? Saudara, waktu kita dengar kata ini menabur dalam daging, pelaku orang yang menabur ini saudara, bukan hanya orang percaya, orang yang tidak percaya juga melakukan menabur ini. Waktu orang menabur dalam daging, orang itu bisa orang percaya, orang itu juga bisa orang tidak percaya. Karena orang percaya dan tidak percaya, dia bisa melakukan yang namanya menabur dalam daging. Apakah menabur dalam daging itu saudara? Pertama Galatia 5, 16 dan 17. Tampilkan, saya bacakan. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Apa menabur dalam daging itu saudara? Galatia pasal 5 ini memberikan jawaban. Orang yang menabur dalam daging, orang itu hidup menuruti keinginan dagingnya. Waktu kita menabur dalam daging, kita sedang mengikuti keinginan daging kita. Keinginan daging kita ini menyuruh kita nabur. Tetapi nabur di dalam kedagingan kita. Nah apa yang kita katakan waktu kita menabur di dalam kedagingan. Coba Roma 8 ayat 7 sampai 8 perbandingannya. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Waktu kita menabur dalam daging karena kita mengikuti keinginan daging kita, Roma ini katakan kita menjadikan diri menjadi seteru Allah. Waktu kita menabur dalam daging, kita ikuti keinginan daging kita jadikan diri kita musuh dari Allah. Kenapa? Karena kita tidak patuh kepada hukum
Allah. Artinya hukum Allah tidak mengizinkan kita orang percaya menabur di dalam daging. Lalu yang kedua dalam Roma tadi katakan, waktu kita menabur dalam daging, kita ikuti keinginan daging kita, hidup kita tidak berkenan kepada Allah. Hidup kita tidak cocok dengan Allah. Kenapa? Karena kita tidak tunduk kepada hukum Allah. Lalu yang kedua, apakah menabur dalam daging itu? Roma 14 ayat 23 bagian B. Saya bacakan. Keseluruhan aja saya bacakan. Tetapi barang siapa yang bimbang, kalau ia makan, ia telah dihukum. Karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Perhatikan bagian B ini. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Apa menabur dalam daging itu saudara? Menurut Roma 14 ini katakan menabur yang tidak berdasarkan iman. Jadi waktu seseorang dia menabur dalam dagingnya, dia menabur tidak berdasarkan imannya kepada Tuhannya. Jadi siapa kita kalau kita tidak beriman kepada Tuhan? Kita jadi musuh Allah, saudara. Waktu kita melakukan menabur dalam daging kita, waktu kita nabur itu, kita menabur tidak berdasarkan iman kita. Katakan sebelahnya, naburlah berdasarkan iman. Apa? Naburlah berdasarkan iman. Nggak kedengaran saudara ya. Padahal di sini nggak ada hujan. Ya. Yang ketiga saudara, apakah menabur dalam daging itu? Amsal 14 ayat 12. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Tadi saya katakan di awal firman Tuhan ini, pelaku dari orang-orang yang menabur dalam daging, pelakunya itu bisa orang percaya, bisa juga orang tidak percaya. Jadi kita bisa menabur dalam daging, orang yang tidak percaya di luar juga bisa menabur dalam daging. Nah Alkitab katakan melalui Amsal ini, waktu orang menabur dalam dagingnya, dia pikir jalan itu jalan yang lurus. Ini benar kok, nggak salah saya menabur ini. Saya mengikuti nggak salah kok. Dia pikir itu jalan yang benar saudara, jalan yang lurus. Tetapi ayat ini katakan ujungnya menuju maut. Kenapa? Karena itu bukan jalan yang diinginkan Tuhan kita lakukan di dalam hidup kita. Nah orang yang menabur dalam daging seringkali berpikiran bahwa jalan yang dia lakukan itu adalah jalan yang lurus. Makanya kan kalau orang yang hidup dalam daging itu susah kita ingatkan dia. Susah kita ingatkan dia. Kamu salah kamu. Itu salah. Enggak, ini benar. Bisnis kamu itu salah. Enggak, saya ikutin teman-teman bisnis saya. Dia tidak lihat lagi kebenaran firman. Ini benar. Saya pasti yakin ini berhasil. Saya pasti yakin saya diberkati. Itu orang yang menabur dalam daging. Dia pikir jalannya lurus. Jalan yang benar. Padahal ujungnya adalah maut. Nah saudara, daging itu bagian dari kemanusiaan. Bukan bagian dari Allah. Di dalam kehidupan Allah tidak ada kedagingan saudara. Waktu seseorang menabur dalam kedagingan karena daging itu bagian dari kemanusiaannya. Dia tidak melakukan dari bagian Allah tapi dari bagian kemanusiaannya. Nah saya mau katakan kepada kita semua,
Daging itu memiliki konotasi kelemahan, bahkan dosa. Waktu kita hidup di dalam kedagingan, saudara, sebenarnya kita sedang menunjukkan kelemahan kita. Waktu kita menghidup dalam kedagingan, menabur dalam kedagingan, sebenarnya kita sedang melakukan dosa di dalam kehidupan kita. Nah, saya berikan contoh, saudara, hidup dalam kedagingan di akhir zaman. Maaf yang tersinggung, maaf. Saya harus sampaikan ini karena saya dapatkan ini. Contoh yang pertama, hidup dalam kedagingan di akhir zaman adalah para perempuan yang berpakaian mini. Dalam kurung, kurang bahan. Maaf saudara, ini saya dapat jadi saya sampaikan. Jadi ini contoh hidup dalam kedagingan. Para perempuan yang suka berpakaian mini. Saya mau tanya sama perempuan, kalau pakaian mini itu duduknya kayak mana sih? Lalu kalau kena angin kenceng gimana sih? Saya pernah dikirim saudara, angin kencang. Yang ditampilin perempuan. Coba saudara, pakaiannya mini-mini. Kemana-mana tuh saudara. Waktu mereka para perempuan berpakaian mini, sebenarnya mereka sedang hidup dalam kedagingan. Maaf yang perempuan, maaf. Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Maaf. Jadi kalau bahannya kurang, udahlah ke tukang jahit. Tambahin lagi biar pas. Ada di sini Ibu Suyin. Ada di sini Ibu Mimi. Itu bisa jahit semua. Saudara datang aja ke situ. Aduh, Tan, Ci, saya ini kurang bahan. Kata Alkitab tadi firman Tuhan bilang, saya hidup dalam kedagingan. Tolong tambahinlah bahannya. Itu aja saudara. Datang ke tukang jahit, beres semua itu. Kadang-kadang ini saya mau ngambil Ibu Gembala. Kalau dia pakai roknya agode di atas dengkul. Ingat tuh ya, duduknya ya. Saya tanya lah sama Ibu Gembala. Oh duduknya ya. Jangan malu-maluin. Nah itu. Ini saudara contoh. Lalu yang kedua apa lagi? Para penggemar free sex, seks bebas. Atau orang yang suka melakukan perselingkuhan. Dulu kita dengar yang suka begini adalah para laki-laki. Gak cukup satu istri, tambah lagi 2, tambah lagi 3. Yang namanya poligami. Sekarang enggak saudara, laki-laki ada yang sama. Rupanya banyak perempuan juga yang suka suaminya lebih dari satu. Namanya poliandri. Jadi kalau laki-laki poligami, yang perempuan poliandri. Rupanya di negara kita PNS itu banyak begitu. Saya baca saudara berita-berita ini. PNS. Pikir cuma para lakinya aja yang punya istri lebih dari satu. PNS juga ada suaminya lebih dari satu. Orang seperti apa ya saudara? Orang yang hidup di dalam perselingkuhan. Orang yang gemar dengan yang namanya seks bebas saudara. Waktu mereka melakukan ini, mereka sedang hidup di dalam kedagingan. Yang ketiga apalagi? Contoh hidup kedagingan dari zaman. Para pelanggan, perhatikan. Para pelanggan tempat-tempat hiburan malam termasuk karaoke. Tempat-tempat hiburan malam, kenapa sih enggak siang aja? Enggak enak, lampunya enggak enak. Kalau malam tuh lampunya kan enak, kelap-kelip. Lampu di kapal, kan ada lagunya. Iya. Ini orang-orang yang gemar, para pelanggan tempat-tempat hiburan malam. Katakan sebenarnya, saya enggak suka. Kalau saya suka, saya mau bertobat hari ini. Awas nih, soulmate yang hobi begituan. Kau sedang hidup dalam kedagingan. Lalu apa lagi? Para pemabuk yang suka minum minuman keras.
narkoba, ngerokok dan sebagainya. Ini para pemabuk saudara. Waktu mereka hidup seperti itu, mereka sedang hidup di dalam kedagingan. Ingat waktu kita hidup seperti ini, kita jadikan diri kita musuh Allah. Lalu yang kelima, kaum LGBT. Apa LGBT itu? Sama dengan lagu tadi anak remaja. Bagus lagunya, nggak ngerti saya. Karena bahasa Inggris. Saya sedih saya, nggak tahu artinya, tapi saya senang. Nah LGBT ini kan bahasa-bahasa begitulah. Nah waktu orang hidup seperti LGBT, dia sedang hidup dalam kedagingan. Jangan kita dukung kaum LGBT itu saudara. Lalu saudara ikut-ikutan nanti demon. Dukung LGBT, jangan, itu orang hidup dalam kedagingan. Lalu apa lagi? Penggemar pornografi. Suka nonton film-film porno, suka melihat buku-buku porno, membaca buku porno, suka melihat foto-foto porno. Ada teman saya, saudara, di grup SMA itu, suka kirim seperti ini. Ada yang orang percaya lagi. Saya telepon dia, kamu ini gak jadi berkat ya, saya bilang gitu. Kita ini orang Kristen loh, orang percaya. Teman-teman kita itu Muslim loh. Ada ustadz, ada haji. Bejibapan lagi, kamu kirim-kirim begitu. Berubah kamu, saya bilang. Sering kirim-kirim gitu saudara. Hapus saudara. Jangan jadi hiburan. Karena waktu kita hidup seperti ini, kita sedang hidup dalam kedagingan. Apalagi yang ketujuh, hobi mengutak-ngutik sosial media. Dan tergila-gila dengan apa? Video game. Nah, yang nyanyi tadi nih, tanya satu-satu nyanyi tadi ini. Suka ngutik-ngutik enggak dia sosial media? Suka enggak dia terikat dengan video game? Kalau suka jangan nyanyi lagi. Bener jangan nyanyi lagi, cuma bagus nyanyinya, hidupnya enggak sama. Ini hidup dalam kedagingan saudara, kutak-kutik, cari status orang, baca status orang, komentari status orang, itu kan kutak-kutik saudara. Untung saya sampai hari ini gak ngerti-ngerti begituan. Jadi saya gak pernah baca status orang saudara, gak pernah saya baca. Katanya di IG, saya aja gak tahu IG itu kayak mana. Katanya di Facebook, Facebook aja saya gak punya. Jadi saya gak tahu saudara. Nah orang yang hidup seperti itu, hidup dalam kedagingan. Yang terakhir, tidak setia berdoa, tidak setia beribadah, tidak setia membaca Alkitab. Itu orang yang sedang menabur di dalam daging. Firman Tuhan katakan kepada kita, mempersiapkan diri menyambut Tuhan datang kedua kali. Bukan menabur daging yang Tuhan minta, tetapi menabur di dalam roh. Lalu apa akibat orang yang menabur dalam daging? Saya sampaikan dua saja, kembali kepada ayat emas kita, Galatia 6 ayat 8. Boleh Bobi, baca Bob, Galatia 6 ayat 8. Galatia 6 ayat 8, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Puji Tuhan. Apa akibat orang yang menabur dalam daging? Ayat ini katakan, orang itu akan menuai kebinasaan. Tadi saya katakan, menabur dan menuai itu tidak bisa dipisahkan. Itu satu paket. Waktu kita menabur yang benar, kita pasti nuai yang benar. Waktu kita menabur tidak benar, kita pasti menuai yang tidak benar. Nah kita katakan waktu kita menabur di dalam daging, yang kita tuai namanya kebinasaan. Kalau dalam Alkitab terjemahan lain ditulis kata kebinasaan itu kematian. Ada juga yang menulis kebusukan. Jadi waktu orang percaya menabur dalam dagingnya,
Waktu orang yang tidak percaya menabur dalam dagingnya, orang-orang tersebut akan menuai yang namanya kebinasaan, kematian, kebusukan di dalam kehidupannya. Katakan sebelahnya, saya tidak mau menuai kebinasaan. Apa? Saya tidak mau menuai kebinasaan. Haleluya. Yang kedua, Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Akibat menabur dalam daging. Boleh, Yosua? Galatia 5 ayat 19 Sampai 21. sampai 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Puji Tuhan. Bagaimana orang yang menabur dalam daging? Galatia ini katakan, orang itu tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kata tidak mendapat bagian ini, kata lainnya tidak masuk ke sana. Tidak mendapat bagian, tidak ada tempat buat orang itu di dalam kerajaan Allah, kerajaan surga. Betapa sedihnya saudara, kita sudah percaya, udah dapat jaminan keselamatan, karena kita tidak kerjakan keselamatan yang Tuhan beri dengan hidup dalam kedagingan. Kita tidak masuk di tempat yang kekal itu saudara. Ingat dunia ini cuma fana. 70-80 tahun saudara. Tetapi di sana itu selama-lamanya tidak ada batas waktu. Makanya kan firman Tuhan bilang penderitaan apapun yang berat engkau alami di dunia tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Karena seberat-beratnya penderitaan dialami oleh kita orang percaya, baik orang yang tidak percaya di dunia. Semua ada batasnya saudara, tidak melebihi kekuatan kita. Tetapi waktu kita diberikan kemuliaan dalam kerajaan Allah, itu selama-lamanya. Selama-lamanya. Tidak sebanding dengan kesusahan, penderitaan yang kita alami, termasuk dalam masa pandemik COVID-19 ini. Gak sebanding saudara. Itu sebabnya jangan menabur di dalam kedaginganmu. Kita masuk yang kedua. Apakah menabur dalam roh itu? Tadi menabur dalam daging pelakunya bisa orang percaya, bisa juga orang tidak percaya. Nah menabur dalam roh ini pelakunya hanya orang percaya. Orang tidak percaya, orang di luar sana tidak bisa menabur dalam roh. Kenapa? Karena Roh Kudus tidak diberikan kepada mereka. Orang percayalah yang bisa menabur dalam roh. Karena orang percaya yang diberikan Roh Kudus dalam kehidupannya. Nah apakah menabur dalam roh itu? Kita lihat lagi Galatia pasal 5, 2 ayat 16 dan 25. Boleh Daniel. Galatia 5, 16, 25. Galatia 5 ayat 16, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ayat 25, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Puji Tuhan. Dari 2 ayat ini saudara, kita dapat jawaban apakah menabur dalam roh itu. Menabur dalam roh itu sama orang itu hidup oleh roh. Hidup dipimpin oleh roh, hidup menuruti keinginan roh itu. Jadi waktu dia menabur dalam roh saudara, dia tidak ikuti dagingnya saudara. Dia tidak ikuti kehendaknya, dia tidak ikuti kemauannya, yang dia ikuti adalah keinginan daripada roh yang ada dalam kehidupannya. Makanya waktu orang menabur dalam roh, orang itu tunduk akan Roh Kudus di dalam kehidupannya. Lalu yang kedua, apa menabur dalam roh itu saudara? Yohanes 16 ayat 13.
Mila. Yohanes 16 ayat 13, tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Puji Tuhan. Tetapi apabila ia datang itu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Yang kedua, menabur dalam roh itu saudara adalah kita dipimpin di dalam seluruh kebenaran. Yang tidak benar, Roh Kudus tidak akan memimpin kita. Karena Roh Kudus itu pasti sejalan dengan kebenaran firman Tuhan. Waktu kita menabur dalam roh, kita sedang dipimpin ke dalam seluruh kebenaran. Artinya yang tidak benar tidak mungkin kita lakukan. Coba lihat pekerjaanmu, lihat pelayananmu, lihat rumah tanggamu. Apa yang sedang memimpin kehidupanmu? Apakah engkau sedang dipimpin dalam seluruh kebenaran? Atau banyak cara-caramu yang salah. Kalau engkau menabur dalam roh, engkau sedang dipimpin di dalam seluruh kebenaran. Coba kita bandingkan Amsal 11 ayatnya yang ke-18. Saya bacakan. Orang fasik membuat laba yang sia-sia. Tetapi siapa menabur kebenaran mendapat pahala yang tetap. Ada di sini saudara. Orang fasik membuat laba yang sia-sia. Kenapa? Karena dia menabur dalam kedagingan. Tetapi siapa menabur kebenaran, menabur dalam roh, karena Roh Kudus membawa dia dalam seluruh kebenaran, orang itu mendapat pahala yang tetap. Jadi orang yang menabur dalam roh itu sama dengan menabur kebenaran dalam hidupnya. Orang yang menabur kebenaran saudara, pasti benar dia saudara. Dia kerja, dia tabur kebenaran, dia enggak nipu, dia enggak bohongin bos, dia tidak korupsi, tidak mencuri, aman saudara. Aman dia. Tapi kalau kita sudah enggak puas dengan gaji, mulai kita berpikir bagaimana segini nggak cukup, akhirnya mulai mencuri, korupsi dan sebagainya. Tiba-tiba dilaporin polisi, masuk penjara. Karena dia tidak menabur kebenaran. Taburlah kebenaran di mana saja engkau berada, saudara. Di tempat kerjamu, di tempat keluargamu, tempat bermainmu, bersama teman-temanmu. Tabur kebenaran di sana. Engkau akan mendapatkan pahala yang tetap. Nah, kita akan melihat contoh menabur di dalam roh. Pertama kita lihat Galatia 6 ayat 9. Ini contoh pertama menabur dalam roh. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Contoh pertama kita menabur dalam roh adalah kita berbuat baik. Nasihat firman Tuhan katakan jangan jemu-jemu engkau berbuat baik. Apa arti jemu-jemu? Bosan. Apa arti jemu-jemu? Tidak suka melakukan lagi perbuatan itu. Saya mau katakan kepada kita semua, perbuatan baik itu adalah sebuah hadiah. Sekali lagi, perbuatan baik itu adalah sebuah hadiah yang bisa diberikan oleh semua orang kepada orang lain. Ingat saudara, perbuatan baik itu bisa dilakukan semua orang kaya, orang miskin bisa lakukan ini. Jangan kita pikir yang bisa berbuat hanya orang kaya yang ada duit. Enggak saudara, perbuatan baik itu bukan hanya bicara tentang bantuan uang, bantuan materi, tidak, bantuan yang lain juga bisa. Nah, perbuatan baik saudara bisa dilakukan dari yang kecil, dari yang sederhana, dan juga kita bisa lakukan dengan yang besar.
Itu sebabnya semua orang bisa melakukan kebaikan. Waktu dia lakukan kebaikan, sebenarnya dia sedang memberikan hadiah kepada orang lain. Katakan sebelahnya, saya mau melakukan ini dalam hidup saya. Saya mau berikan hadiah kepada orang lain sesuai kemampuan saya. Kadang kan kita kunci pemikiran kita, gimana gue aja gak cukup, gimana mau memberi, gimana menolong dan sebagainya. Gue gak punya waktu, gimana mau ke gereja, bagaimana mau begini, mau melayani. Saudara, kalau kita lihat di Alkitab, orang miskin juga dia bisa menolong orang. Janda Sarfat. Janda Sarfat itu ditulis dalam Alkitab, dalam kitab Raja-Raja itu bukan janda yang kaya, saudara. Janda yang sangat miskin. Waktu itu dia hanya punya segenggam tepung dan sedikit minyak. Tuhan suruh, kamu ke sana, ke Sarfat. Ada nanti seorang janda yang melihara hidupmu. Kalau itu saya yang disuruh mungkin sama Tuhan saya berpikir, ini pasti janda kaya ini. Ini kayaknya Ibu Mimi ini. Ini Ibu Mimi. Oh saya yakin. Ya, tapi ini enggak disebut namanya, kamu ke Sarfat. Nanti ada janda yang melihara hidupmu. Dia ke sana saudara. Dia lihat hamba Allah ini bagaimana keadaan sosial daripada janda ini. Orang miskin dia. Tapi Tuhan bilang kamu ke sana. Nanti aku pelihara hidupmu di sana. Lalu hamba Allah ini minta, tolonglah olahkan saya sedikit dari yang kau miliki itu untuk saya bisa makan. Lalu janda miskin ini bilang, waduh Tuhan, saya cuma punya segenggam tepung dan sedikit minyak. Waktu saya olah hanya cukup buat saya dan anak saya, udah itu kami mati. Artinya nggak ada lagi stok saudara, nggak ada lagi stok. Nggak ada lagi persediaan yang lain. Waktu dia olah segenggam tepung, dia mati sama anaknya. Tapi hamba katakan, olahlah buat saya dulu. Diolahlah oleh janda ini. Waktu dia olah, dia kasih makan hamba Allah ini. Tepung itu nggak habis-habis saudara. Minyak tuh nggak habis-habis. Siapa yang buat? Tuhan. Disinilah kita perlu belajar memberi itu jangan pakai matematika. Gak usah pakai matematika saudara. Janda ini kalau matematika gak bisa dia pasti mati. Tapi dia tidak pakai matematika, dia pakai imannya. Dia masak, dia kasih makan hamba Tuhan itu. Dia kaget, dia lihat kok tepung gak habis-habis selama 3,5 tahun. Waktu saya baca ini, saya ingat hamba Tuhan yang di Lampung Timur yang pernah saya gantikan pelayanannya 3 bulan. Dia udah almarhum saudara. Dia punya tempat beras di pastorinya. Dia hamba Tuhan yang tua. Tapi tempat beras itu enggak pernah habis-habis walaupun enggak diisi. Orang datang meminta, dia kasih. Orang datang meminta, dia kasih. Sampai teman-teman Tuhan bingung, kok om bisa seperti ini? Saya juga nggak tahu. Tuhan yang sediain semua itu. Bisakah Tuhan lakukan ini? Sangat bisa, saudara. Sangat bisa. Tuhan ingin lihat apakah engkau mau menabur dalam rohmu, berbuat baik. Waktu engkau berbuat baik, itu sebuah hadiah kepada orang lain yang kau berikan. Lalu yang kedua, apa menabur dalam roh itu? Yakobus 3, 17 dan 18. Bobby. Yakobus 3 ayat 17, tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Puji Tuhan. Apakah menabur dalam roh itu saudara? Menurut Yakobus pasal 3 ini katakan menabur dalam roh itu sama dengan hikmat yang datangnya dari atas.
Jadi waktu kita suka menabur dalam roh, sebenarnya itu hikmat yang diberikan dari atas. Dari siapa? Dari Tuhan. Nah, apakah hikmat yang dari atas itu, saudara? Perhatikan ayat 17, tampilkan lagi. Yakobus tadi, ayat 17. Saya bacakan, ini hikmat yang dari atas. Pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, buah-buah yang baik, tidak memihak, tidak munafik. Ini kita sedang menabur dalam roh. Waktu kita suka membawa damai. Waktu kita ramah terhadap sesama kita atau orang lain. Waktu kita jadi orang yang penurut. Dengar-dengaran. Ya waktu kita punya belas kasihan. Waktu kita mengeluarkan buah-buah yang baik. Kita tidak memihak. Kita berada di tengah senantiasa. Lalu kita tidak munafik. Kita sedang menabur di dalam roh. Lalu ayat 18-nya. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengatakan damai. Dia nabur semua di dalam damai, saudara. Orang yang menabur dalam roh enggak bersungut-sungut, saudara. Enggak ngeluh. Enggak suka ngomong-ngomongin orang. Dia tabur dalam damai, saudara. Jangan kalau kita nabur, kita ngoceh-ngoceh. Aduh, gini. Nggak usah nabur, saudara. Nanti kok nabur dalam kedagingan, bukan dalam roh. Saya kalau menolong orang, saudara nggak pernah ngeluh saya. Saya nggak menghakimi kenapa dia susah, kenapa dia enggak. Saya nabur aja. Karena yang menggantikan juga nanti Tuhan, bukan orang itu. Tapi kalau kita nabur, misalnya nih kasih kolekte, nih kasih sumbangan, ngomong-ngomong, udah nggak usah nabur. Nggak usah nabur. Kalau engkau menabur dalam roh, engkau tidak akan bersungut-sungut dan tidak ngoceh. Dan menabur dalam roh itu adalah kita sedang mendapatkan hikmat yang dari Tuhan. Dia berikan, ini yang kau harus tabur. Sebagai orang percaya, taburlah di dalam roh. Yang ketiga, yang terakhir, contoh menabur di dalam roh. Tampilkan aja PowerPoint-nya. Ada Kis? Ada Kis? Ya, gangguan teknik saudara. Yang ketiga saudara, menabur dalam roh itu adalah setia berdoa, setia beribadah, setia membaca Alkitab. Jangan kita remehkan berdoa saudara. Waktu engkau setia dengan doamu, engkau sedang menabur dalam rohmu. Jangan kau anggap remeh beribadah. Waktu engkau setia beribadah, engkau sedang menabur dalam roh. Jangan remehkan membaca Alkitab saudara. Waktu engkau baca Alkitab, engkau sedang menabur di dalam roh. Waktu kita menabur dalam roh ini saudara, berbuat baik, hikmat yang dari atas, setia berdoa, beribadah, membaca Alkitab. Ada berkat yang Tuhan beri di dalam hidup kita. Berkat menabur dalam roh itu. Yang pertama, Galatia 6 ayat 8 lagi kita lihat, ayat mas kita. Saya bacakan. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Waktu Tuhan melihat kita melakukan kehendaknya, firman-Nya, menabur dalam roh, ayat ini katakan berkat yang akan kita terima menabur dalam roh, kita menuai yang namanya hidup kekal. Tadi orang yang menabur dalam daging, dia menuai kebinasaan. Tetapi orang yang menabur dalam roh, dia tidak menuai kebinasaan, tapi dia menuai hidup kekal. Hidup di dalam kekekalan. Yang kedua, terakhir, Galatia 5 ayat 22 dan 23. Ini ayat terakhir saudara, Galatia 5, 22, 23, saya bacakan.
Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ini 23 ya? Lalu yang kedua saudara, berkat menabur dalam roh, kita menghasilkan yang namanya buah dari roh itu. Yang tadi sudah kita lihat apa buah roh itu. Saudara tahu, waktu buah roh ini ada dalam hidup kita, buah roh itu sama dengan suasana kerajaan Allah yang Tuhan beri di bumi kepada kita. Kasih, sukacita, damai dan sebagainya. Itu suasana surga, saudara. Dan kita bisa alami itu di dunia dengan apa? Waktu kita menabur dalam roh. Akan menghasilkan buah roh dalam hidup kita. Hingga orang yang menabur dalam roh, saudara, rumah tangganya selalu ada suasana surga di sana. Pekerjaannya ada suasana surga di sana. Pelayanannya ada suasana surga di sana. Bisnisnya ada suasana surga di sana. Kenapa? Karena dia menabur di dalam roh. Mari saudara, kita sudah di hari-hari akhir ini. Persiapkanlah dirimu dengan benar. Sebelum dia datang kedua kali. Dan salah satunya yang kita persiapkan, taburlah di dalam roh, bukan daging. Waktu engkau menabur dalam roh, engkau akan menuai hidup yang kekal. Engkau akan mengalami yang namanya suasana surga dalam hidupmu. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya. Nanti Pendeta Sefri Kumayas tutup dalam doa ibadah ini. Yesus, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Biarlah pengajaran firman-Mu Tuhan, bukan kami menjadi orang-orang yang setia mendengar, tetapi kami menjadi orang-orang yang melakukan firman-Mu. Yesus. Kalau kami Tuhan melanggar firman-Mu, banyak kali kami melakukan hidup di dalam kedagingan, menabur di dalam roh kedagingan. Itu sebabnya Tuhan, kuduskan kami Tuhan. Sucikan kami Tuhan dengan kuasa darah-Mu. Supaya Tuhan kami boleh melakukan dan melakukan firman-Mu, menabur di dalam roh. Ketika kami menabur dalam roh, kami tidak bersungut-sungut Tuhan. Kami tidak berbantah Tuhan. Kami tidak mengeluh Tuhan. Tetapi kami belajar terus mempraktekkan firman-Mu dalam hidup kami. Supaya Tuhan kembali melihat mujizat Tuhan menyertai hidup kami, menyertai keluarga kami, menyertai pekerjaan kami, menyertai karir kami, studi kami. Dimanapun kehidupan kami berada, kami boleh menjadi saluran berkat-Mu. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Sebentar kami akan pulang, sertai perjalanan kami Tuhan. Jauh maupun dekat, pimpin kami. Bahkan Tuhan di rumah dengan selamat sebagaimana Engkau sudah menyertai kami tiba di tempat ini. Kami akhiri ibadah raya pagi hari ini demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Akhirnya terimalah berkat dari Allah Bapa, rahmat cinta kasih dari Yesus Kristus, bimbingan dan persekutuan dari kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian saat ini, esok, sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Selamat pulang, Tuhan berkati. Ibadah sebanyak ini berjalan seperti biasa.